Oke Bang Firman, ngelihat kasus donasi Agus dan Novi, tanggapannya seperti apa sih dari Bang Firman sendiri ngelihatnya? Oke, saya coba masuk di awal dulu nih, berarti definisi dari donasi. Donasi itu sebenarnya sumbangan sukarela dari pemberi donasi kepada penerima donasi tanpa ada paksaan dan ikatan. Artinya kalau kita letterlek sesuai dengan definisi donasi, penggunaan dari donasi itu diserahkan 100% kepada penerima donasi. Namun ya memang secara etika harusnya digunakan sesuai dengan peruntukannya. Kalau peruntukannya untuk pengobatan ya 100% mestinya ke pengobatan, semestinya ya. Tapi kalau kita lihat dari definisinya saja, itu hak prerogatif adalah penerima donasi mau digunakan untuk apapun. Apalagi tidak ada sebuah perjanjian tertulis terkait dengan hak dan kewajiban dari donasi tersebut. Bang, di pertengahan jalan kan diketahui kalau donasi dipakai Agus bukan untuk pengobatan, tapi untuk bayar utang keluarganya, Bang. Tanggapannya seperti apa? Oke, kalau peruntukannya tidak sesuai dengan goalnya tadi kan untuk pengobatan, tiba-tiba untuk bayar rumah, beli mobil dan lain-lain misalnya, apakah itu tidak sah? Nah, balik lagi, karena dari definisi donasinya disesuaikan dengan keinginan penerima, berarti sebenarnya sah-sah saja. Makanya sekarang ada tertulisnya, sekarang ada written nggak, ada perjanjian nggak dari pemberi donasi kepada penerima donasi. Kalau ada perjanjiannya, di situ kan ada maksud dan tujuan, ada hak dan kewajiban, kemudian ada klausula lagi. Kalau memang tidak digunakan untuk pengobatan, itu harus dikembalikan misalnya. Itu bisa. Nah, ini kan permasalahannya tidak ada tertulis. Kalau tidak ada tertulis, hanya satu solusinya, diaudit. Bang, nah setelah diketahui Novi akhirnya Agus mengembalikan donasi ke Yayasan Novi ini, Bang. Agus merasa terpaksa, Novi merasa nggak memaksa. Tanggapannya seperti apa, Bang? Sebenarnya yang tahu adalah mereka secara verbal. Mas Agus mengembalikan lagi ke rekening yayasan misalnya. Kemudian ada kalimat ini terpaksa, ini tidak terpaksa. Kalau menurut saya sebelum dikembalikan kan ada pembicaraan. Pembicaraannya adalah misalnya tolong dikembalikan karena begini, kemudian dikembalikan. Nah, harus dilihat di situ pembicaraannya apa gitu. Apakah tekanan atau keikhlasan. Sebenarnya yang tahu adalah mereka, karena apa ini nggak tertulis. Kalau nggak tertulis kita pun nggak bisa kontrol. Kalau perjanjian tidak written itu susah untuk bisa di-detect gitu. Nah, itu harus ditanyakan ke mereka berdua sebenarnya. Bang, donasi kan sudah dikembalikan Agus ke Yayasan Novi ini, tapi Agus masih dibully sama netizen, Bang. Ini seperti apa ngelihatnya, Bang? Kalau menurut saya gini, ini kan karena kasus ini kenapa bisa muncul dan Mas Agus kenapa bisa ada donasi, karena ada etikat baik dari Manovi kalau menurut saya. Jadi Manovi ini sebagai charity finder kira-kira gitu. Dia mencari kira-kira orang yang ingin dibantu atau orang yang korban itu dibantu oleh masyarakat seluruh Indonesia. Makanya dibawa ke sebuah media mungkin yang namanya podcast dan lain-lain. Akhirnya muncullah simpati dari masyarakat karena podcastnya itu viral misalnya. Nah, dari sana harusnya saling mengerti lah bahwa Mas Agus pun bisa viral begini gara-gara Manovi misalnya. Jadi kalau bisa sih mereka damai saja lah gitu, nggak perlu pakai lawyer gitu. Jadi nggak perlu ada sebuah kekisruhan kayak begini. Kemudian netizen juga harus bisa melihat netral gitu. Karena bagaimanapun Agus korban di sini, terlepas apapun ya. Tapi kan bagaimanapun korban, matanya sudah bukan kita anggap, dokter lah yang mengatakan 90% sudah tidak bisa disembuhkan. Nah, itu mungkin ya jangan terlalu di-push juga netizen. Kasihan juga Mas Agusnya gitu. Karena beliau adalah korban juga dari peristiwa tindak pidana penyiraman air keras ini. Bang, melihat juga Agus melaporkan Novi ke polisi dengan pencemaran nama baik dan somasi Novi juga nih, Bang. Tanggapannya seperti apa, Bang? Itu yang saya bilang tadi, sebenarnya nggak harus sampai ke jalur hukum gitu. Mereka berdua lebih tepatnya, karena mereka awalnya kan bersama. Uang masuk ini dimulai dari inisiatif Manovi membawa kan Mas Agus kan.
kenapa nggak itu tidak dilihat sebagai makna baik gitu? Mereka berdua saja lah untuk menyelesaikan. Kalaupun ada lawyer, kalau menurut saya akan jadi panjang. Lebih baik mereka bertemu, tapi sebelum itu kan harus dilepaskan dulu kuasanya. Karena kalau ada kuasa, berarti kan semuanya harus lewat lawyer, advokat gitu. Nah disinilah hukum Indonesia berlaku. Artinya Mbak Novi kalau komunikasi harus lewat lawyernya dari Mas Agus. Begitu juga Mas Agus harus lewat lawyernya Mbak Novi. Jadinya panjang gitu. Saya nggak bisa memaksakan, tapi kalau secara hukum yang adil, yang elegan, itu nggak perlu pakai lawyer gitu. Cabut kuasanya masing-masing kalau menurut saya. Sehingga mereka bisa berdua bertemu antara Mas Agus dengan Mbak Novi. Mungkin yayasan juga ikut masuk juga di situ. Apa sih maunya, keinginannya apa gitu. Kalau memang ternyata ujungnya peruntukannya tidak patut gitu, mesti untuk pengobatan jadinya apa, Mas Agus kan pasti punya alasan kan. Saya gimana mau menggunakan itu, toh udah 90% nggak bisa disembuhkan, ya udah saya gunakan untuk beli yang lain gitu, misalnya bikin warung, sepanjang itu humanisme nggak masalah gitu semestinya. Jadi terkait pencemaran nama baik, nanti Mbak Novi bikin LP lagi terkait penipuan, penggelapan, pencucian uang, jadinya panjang, nanti LP dibalas LP. Apakah mau dua-duanya jadi tersangka? Nanti kan nggak akan mau gitu, lebih baik damai saja kalau menurut kami. Bang, sekarang kan Bang Farad juga ingin audit Yayasan Novi, Bang. Dari Abang sendiri tadi ngomongin soal audit, artinya setuju atau seperti apa, Bang? Audit itu sesuatu yang wajar, karena ini kan tidak ada tertulis. Jadi kunci utamanya adalah audit. Kalau bisa audit dua-duanya. Yayasan kan diaudit. Rekening yayasan, yang rekening tunggal tadi mungkin ya, itu kan ada donasi untuk yang lain-lain juga, tinggal dilihat tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu kan. Itu tanggal sekian sampai tanggal sekian itu khusus untuk Agus. Benar. Nah itu yang diaudit. Begitu juga Agus yang sudah dapat donasinya diaudit juga gitu kan. Apakah betul-betul majority untuk pengobatan atau jangan-jangan tanpa pengobatan. Jadi kalau mau fair dua-duanya diaudit. Bang, muncul juga petisi kembalikan uang donasi yang sudah ditandatangani sama ribuan orang nih, Bang. Itu sah-sah saja. Artinya apa? Mungkin masyarakat menilai bahwa uang yang sudah didapatkan oleh Mas Agus ini tidak diperuntukkan majority atau sebagian besar untuk pengobatan, mayoritas untuk non pengobatan. Jadi kalau menurut saya wajar saja petisi itu muncul gitu. Makanya saya bilang tadi, lupakan jalur hukum dulu. Lebih baik mediasi, silaturahmi Mbak Novi dan Mas Agus keluarga gitu. Itu lebih elok kalau menurut saya. Kalau enggak nanti panjang. Dan kasihan nanti mentality dari Mas Agus yang sudah matanya rusak gitu. Kemudian dicecar oleh masyarakat, netizen gitu. Itu kalau menurut saya. Dan mungkin sekarang yang menyebabkan juga kondisi Agus sendiri menurun nih, Bang. Dari Abang sendiri lihatnya pasti. Sebenarnya kalau saya lihat sih psikis, faktor psikis sih. Di media dan lain-lain, sosmed dan lain-lain, akhirnya kan menurun kesehatan fisik dan psikis. Jadi kalau menurut saya netizen jangan terlalu nge-push Mas Agus juga, kasihan gitu. Karena Mas Agus bagaimanapun korban, tinggal sekarang cari jalan keluar. Yang bisa mencari jalan keluar adalah memberi donasi, Mbak Novi dan Mas Agus, duduklah bertiga, bikin sebuah kesepakatan tertulis gitu. Kesepakatan, perdamaian atau apa. Nah itu aja yang dipublish ke media, sehingga media masyarakat pun melihat fair enough gitu. Itu sebenarnya. Bang Farad kan merasa Novi merampas donasi milik Agus karena masuk ke rekening Agus nih, Bang. Sementara Novi merasa Agus tidak menggunakan uang donasi untuk pengobatan nih, Bang. Polemik Agus masih pakai BPJS sampai punya uang 1,5 miliar. Oke, gini, terkait dengan masalah masalah kepatutan penggunaan, yaitu balik lagi audit dulu dua-duanya, rekening yayasan diaudit, rekening Mas Agus diaudit, betul nggak peruntukannya untuk itu atau tidak. Kemudian hal-hal lainnya itu dibicarakan kalau menurut saya. Jadi faktor utamanya kalau menurut saya ini sudah ketidakpercayaan antara Mbak Novi sebagai koordinator dan Mas Agus.
terkait uang masuk lagi ke Manovi, kan mereka pasti sudah diskusi verbal. Kenapa bisa dikembalikan lagi? Jadi kalimatnya bukan merampas. Sebenarnya yang tahu adalah Manovi dan Mas Agus. Kenapa bisa kembali lagi gitu? Itu mereka berdua harus ngobrol dulu. Pesan buat Agus apa bang, dan pesan buat Novi apa nih bang? Oke, pesan buat Manovi sabar, karena memang inilah kehidupan. Pesan buat Mas Agus sudah sabar juga. Kalian berdua lebih baik bertemu. Itu yang paling penting, karena damai itu indah. Pesan sesama advokat untuk Bang Farhad sendiri apa bang? Kalau sesama advokat, saya sudah melihat, sudah menjalani sesuai tupoksinya. Advokat kan begitu, dia akan membela siapapun yang yang memberi kuasa. Jadi do the best sampai kasus ini apakah dicabut kuasanya atau sampai ke pengadilan.